Berlatar belakang pada tahun 1965 di Hong Kong, hiduplah pasangan suami istri bernama Sylvia dan James, di mana terlihat mereka tengah bersukacita atas kelahiran anak kembar mereka. Lalu di waktu yang bersamaan dan rumah sakit yang sama, terlihat ada seorang pasien yang baru datang bernama Kung, di mana Kung ini adalah seorang buronan polisi yang baru saja tertangkap. Yang polisi tak sadari, Kung tidak begitu terluka parah, di mana hal tersebut terbukti ketika Kung berhasil membunuh salah seorang polisi untuk kemudian mencoba kabur. Di sela-sela Kung melarikan diri, Kung gunakan salah satu dari anak pasangan suami istri tersebut sebagai sandera untuk mengecoh para polisi. Meski berhasil menangkap Kung kembali, sialnya sang jabang bayi terlambat mereka jemput karena tak lama berselang bayi tersebut ditemukan oleh seseorang wanita yang bernama Sui dan dibawa pulang olehnya. Dengan perasaan sedih yang begitu dalam, James dan Sylvia pun pulang ke Amerika dengan harus mengikhlaskan satu anaknya yang menghilang. Dari situ, waktu pun semakin berjalan dan mereka semakin bertumbuh besar, di mana si anak yang hilang tersebut diketahui bernama Bomin, sementara saudaranya sendiri bernama Mayau. Kehidupan mereka berdua pun berbeda jauh sekali, di mana Mayau yang diurus kedua orang tuanya tumbuh dan besar menjadi seorang pemain piano handal, sedangkan Bomin sendiri tumbuh dan dibesarkan oleh kerasnya kota Hong Kong, dan ia adalah seorang petarung yang hebat yang mampu mengalahkan para penjahat nanti. Satu hal yang menarik, meski terlampau jauh, mereka bisa merasakan apa yang sedang dilakukan oleh mereka masing-masing, di mana terlihat Mayau yang kala itu tengah berlatih piano, secara ajaib tiba-tiba tangan Bomin bergerak dengan sendirinya. Singkat cerita, malam pun tiba. Bomin diajak oleh sahabat yang bernama Tarzan untuk menghadiri sebuah pesta di mana tujuannya bukanlah untuk bersenang-senang, melainkan Tarzan ingin membalaskan dendam kepada seseorang yang bernama Wing karena Wing telah merebut pacarnya yang bernyanyi di sana. Namun faktanya, penyanyi yang bernama Barbara tersebut bukanlah pacar dari Tarzan, di mana Tarzan hanya mengaku-ngaku saja karena ia tak suka dengan cara Wing yang terus mengganggu si Barbara. Entah karena cintanya tidak kesampaian atau bagaimana, tapi yang pasti, akibat dari tindakan ceroboh yang dibuat Tarzan, mereka berdua harus berhadapan dengan Wing dan anak buahnya yang notabene adalah seorang gangster. Awalnya mereka berdua berhasil menghentikan serangan para gangster tersebut dengan menggunakan pistol yang dibawa Tarzan. Namun kecerobohan kembali dibuat oleh Tarzan, di mana pada saat Wing dan anak buahnya hendak pergi, Tarzan secara tak sengaja memperlihatkan bahwa senjata yang mereka bawa adalah senjata palsu. Alhasil, mereka berdua pun berhasil dikalahkan oleh para gangster tersebut. Setelah ditangkap, mereka berdua hampir menjadi bahan pukul-pukulan para gangster tersebut. Sebelum akhirnya terjadi sebuah kesepakatan di mana Wing, yang notabene adalah seorang pembalap, dibuat ke-trigger oleh Bomin dengan mengajaknya taruhan di arena balap mobil. Wing pun setuju dan mereka berdua pun selamat dari penyiksaan tersebut.
跟嫂子去宵夜吧，我自己回家喝咖啡。 Hari-hari berjalan seperti biasanya, di mana pertemuan antara Bomin dan Mayau akan terjadi setelah ini. Yang mana hal tersebut bisa terjadi lantaran Mayau secara kebetulan sudah tiba di Hong Kong untuk menggelar sebuah acara konser pertama kalinya di Asia. Nah, di sela-sela Mayau hendak menuju ke hotel, Bomin dan Tarzan secara kebetulan berada di hotel yang sama untuk mencari pinjaman uang kepada temannya yang bekerja di hotel tersebut. 现在说吧，我给你收钱啊！哎，王明，你快点收钱好保值了，车子长了不起啊！马先生到了啊，到了。操，你玩的够了没有啊？好，哎呦，小朋友，你弄错了，我不好这玩意儿。泰山，你坐地下干什么？妙，对不起。没镜子啊。 Setelah itu, Mayau langsung menuju ke kamarnya, di mana di situ ia sudah disambut oleh teman ayahnya yang memiliki seorang putri cantik bernama Nona Sam. Usut punya usut, teman ayahnya bermaksud ingin menjodohkan putrinya dengan Mayau. Bukan tanpa alasan, ayah Nona Sam menginginkan putrinya bisa menikah dengan Mayau demi tujuan untuk menyelamatkan perusahaannya dari kebangkrutan. Karena faktanya, orang tua Mayau adalah pengusaha sukses dan kaya raya di Amerika sana. Awalnya Nona Sam sedikit ragu dengan permintaan ayahnya, karena sejujurnya ia juga sudah mempunyai seorang pacar yang pilihannya sendiri. Namun hal tersebut seketika langsung berubah tatkala ia mulai menemukan kenyamanan pada saat berinteraksi dengan Mayau. 上床。这么快啊？不要紧张，慢慢来，千万不要急啊。把脚抬高一点。这脱了衣服会不会好一点？这就是前奏啊！开始了吧？放松，这么快就睡了。 Di satu sisi, Bomin dan Tarzan yang tak mendapat pinjaman uang akhirnya memutuskan untuk kabur dari para gangster. Tetapi sialnya, usaha tersebut diketahui oleh para gangster yang mau tidak mau membuka aksi kejar-kejaran di antara mereka. 他们在那边，快点！哎，丢我！哎，快丢！进那个村，别走了！废话啊！ Dan dikala aksi kejar-kejaran terjadi, Nona Sam yang pada saat itu tengah asik dinner berdua dengan Mayau harus merasakan efek dari satu frekuensi tubuh mereka ketika Mayau juga merasakan dirinya berada di perahu.老玩命，我先走一步了。来这个树，我没事了，不用给我报仇了。开始。好啊。 没事了，上岸了。Akibat kejadian tersebut, Tarzan dan Boswing harus dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. Dan ternyata biaya rumah sakit untuk keduanya itu ditanggung semua oleh manajer dari Boswing. Dan belum lagi, Boswing tidak bisa mengikuti balapan akibat kejadian ini. Alhasil, Bominlah yang harus bertanggung jawab penuh dan melunasi hutang ini dengan cara menggantikan Boswing di arena balapan. Kembali ke Mayau, Nona Sam terus mengikuti aktivitasnya, di mana kali ini Mayau tengah melakukan serangkaian latihan untuk persiapan manggungnya nanti. Nah, di saat itu pacar Nona Sam tiba-tiba menelpon dirinya dan tak lama berselang, pacarnya datang untuk kemudian langsung menyerang Mayau. Nona Sam yang mulai menyukai Mayau dan tak ingin melihat bisnis ayahnya hancur, dengan cepat membawa kabur Mayau dari situ. Lalu di sisi lain, Bomin sendiri terlihat tengah menceritakan kejadian ditangkapnya Tarzan kepada Barbara di sebuah tempat makan. Menariknya, Nona Sam dan Mayau juga ikut-ikutan duduk di sebelah mereka untuk menghindari kejaran pacarnya. Hal tersebut sempat membuat pelayan sedikit bingung untuk membedakan mereka berdua. Ditambah, pada saat Barbara ke toilet, tak lama muncullah kembali pacar Nona Sam untuk kemudian mereka berdua kembali kabur.
Di saat itu, Bomin yang hendak pergi meninggalkan restoran justru menjadi sasaran pacar Nona Sam karena mengira dia adalah Mayau. Disinilah awal pertama kali identitas mereka bisa tertukar, di mana Nona Sam yang baru saja menyembunyikan Mayau juga ikutan ke-trigger karena melihat Bomin yang hendak pergi. 我操！这么久，偷日的，是不是没买单啊？买了。 Di sini, Bomin yang memiliki ketangguhan dalam bertarung mampu meladeni mas-mas berkumis tersebut yang bukanlah perkara sulit baginya. Dan sementara itu, Barbara sendiri saat ini sudah bersama dengan Mayau lalu ikut pergi bersama dengannya. Dalam perjalanan, Barbara terus ditanya nama dan tujuannya kemana. Begitupun sebaliknya, Barbara juga menanyakan Tarzan kepada Mayau lalu mengajaknya menemui temannya tersebut. Drama miskomunikasi pun terus berlanjut, di mana pada saat Bomin sampai ke hotel, Nona Sam langsung memintanya untuk kembali memijat. Hal tersebut menjadi tanda tanya bagi Bomin dan menganggap itu adalah sebuah kode untuk melakukan pengenceritan. Alhasil, Bomin pun dengan cepat langsung tancap gas. Setelah itu, Barbara diajak Mayau untuk menemaninya dalam latihan piano. Di situ, Barbara semakin dibuat bingung lantaran Bomin temannya pandai sekali dalam bermain piano. 换一首吧。好。来，试试看。Dan kalian tahu apa yang terjadi selanjutnya? Ya, adegan ciuman yang dilakukan oleh Bomin juga berdampak otomatis kepada Mayau. Alhasil, mereka berdua pun menang banyak. Tak terasa, acara pertunjukan Mayau akan dimulai dalam 2 jam ke depan. Di sela-sela itu, akhirnya, mereka berdua bisa bertemu secara langsung di dalam toilet tanpa disengaja. Disinilah akhirnya mereka menyadari bahwa mereka memanglah kembar dan sudah salah dalam menjalankan peran. Bahkan frekuensi mereka disadari di sini, namun mereka tetap belum menyadari bahwa mereka adalah saudara. Sempat kembali pada perannya masing-masing, lagi-lagi mereka harus tertukar peran tatkala Mayau salah mengambil handphone dan berusaha mencari Bomin untuk mengembalikannya. Tetapi yang terjadi, ia justru malah terjebak oleh kepungan para gangster dan Bomin sendiri juga kembali menjadi Mayau dan masuk ke dalam mobil bersama Nona Sam. Alhasil, Bominlah yang harus melakukan konser sementara Mayau ditugaskan gangster untuk membantu membebaskan bos mereka yang tidak lain tidak bukan adalah Kung. 你不要拿前途开玩笑，我前途就完蛋了。鼓起我有的是，后果你负责啊。开始集中。开通电话。听到没有？哇，他这么凶，是什么人？他是我大哥。情绪呀！不行，犯法的。
Setelah itu, Mayao pun kembali ke hotel yang diikuti Bomin setelah kelar melakukan konser. Di sini mereka sempat merencanakan untuk kembali ke identitas mereka masing-masing. Namun lagi-lagi belum selesai berbicara, Nona Sam keburu datang dan kembali terjadi drama di antara mereka. 谢谢你。你不是在下面等我吗？亲人家吗？臭小子，越来越麻烦了。你说吧。马友，你没事吧？没事，啊？我起来呀。想想吧。哎呦，你干什么你？哎呀，弄得我一身都湿了，我也要洗一个澡。一起洗吗？上次都一起洗了。我跟你洗过澡吗？快跟他，我告诉你，我抓紧了。不洗澡的吗？干嘛把衣服脱了？我是看。哎，没办法，反正已经是你的人了。其实不洗也好，免得像上次一样。哎，什么东西？讨厌，你吓死人了你！大叫啊！镜子。Drama pun berlanjut ketika Barbara datang untuk mencari Bomin, namun ia justru melihat Nona Sam dan langsung menuduhnya sebagai selingkuhan Bomin. Di situ sebenarnya Barbara bermaksud ingin mengabarkan Bomin bahwa ia harus segera mengembalikan tas yang dibawa Mayao kemarin jika ingin melihat Tarzan tetap hidup. Dan dirasa melihat kondisi semakin rumit, membuat Mayao akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan Bomin dari persembunyiannya. Dirasa semua sudah clear, Bomin pun segera pergi menyelamatkan Tarzan yang diikuti oleh Mayao. Di mana di sini akhirnya Mayao menyadari bahwa Bomin adalah saudaranya. Untuk itu, Mayao pun siap membantunya dalam menyelamatkan Tarzan. Strategi dimulai dengan mengalihkan para perhatian penjahat melalui Mayao dan koper yang dibawanya. Nah, Bomin sendiri bertugas menelusuri tempat tersebut untuk mencari tahu keberadaan Tarzan sekaligus membebaskannya. 救命啊！你是不是泰山啊？救命啊！说你妈个头！你婆婆妈妈的，别动！有人偷进来了，把我们兄弟打昏了！还我！救命啊！ Dan tibanya Tarzan selamat, aksi pertarungan dan kejar-kejaran pun dimulai. Dilanjutkan dengan adegan pertarungan yang terjadi di dalam sebuah dealer mobil, yang mana di situ banyak terjadi adegan kocak akibat bertemu dengan kedua sosok saudara kembar tersebut.玩命，你揍他，别客气。你没那么差劲吧？我叫你揍他呀！你揍你自己好了。泰山在里面被人打，快去救他！有种你跟我打！哎呦我！ 啊！怎么掉下来呀？怎么搞得更热了？隔壁凉快啊！不玩了！哎呦！Dan sampai pada satu momen, akhirnya salah satu dari mereka menyadari sang aktor utama memiliki saudara kembar. Alhasil, Mayao pun dihajar habis-habisan karena ia tak bisa berkelahi. Namun lewat frekuensi tubuh yang mereka punya, akhirnya saudara kembar tersebut mampu mengalahkan para mafia. 2个，一个嘛，一个。
车内乘客没带安全带。 Di scene akhir terlihat mereka tengah berbahagia dengan terbentuknya sebuah acara pernikahan di mana sang ayah sempat jatuh pingsan lantaran tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Lalu setelah itu, film pun ditutup dengan bingungnya kedua wanita tersebut tatkala tak bisa membedakan keduanya. Dan film pun tamat. Oke bos, sekian dulu untuk video kali ini. Kalau ada salah-salah kata mohon maaf. Jika yang ingin request film silahkan komentar di bawah. Oke, thanks for watching. See you in the next video. Peace always and see you again man.